Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan tentang penyempurnaan fitur Money Lover. Untuk anggotanya sendiri, yaitu ada saya sendiri sebagai moderator, Tara Malakianat Inggris, lalu ada Alvira Helena, dan ada Ilham, ada Natasha, dan ada Stefani Tamara Mary. Selanjutnya ada elevator pitch. Money Lover, aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan mengelola keuangan pengguna. Aplikasi ini membantu untuk menganggarkan dan melacak pengeluaran pengguna. Fitur-fitur yang tersedia antara lain yang pertama itu ada pencatat keuangan masuk dan keluar, melacak piutang dan mencatat utang, dilengkapi grafik keuangan, bisa menghubungkan akun rekening bank dengan Money Lover, dengan fitur premium. Selanjutnya ada scan kwitansi, membuat pengeluaran berkala untuk tagihan bulanan, membuat anggaran untuk mencapai target, dan membuat tabungan khusus yang bisa ditargetkan. Untuk kelebihannya, Money Lover dapat melacak pengeluaran, pendapatan, utang, tagihan, dan pembayaran pengguna, perencanaan keanggaran pengguna, menghubungkan akun ke rekening bank. Beberapa negara di dunia mendukung aplikasi Money Lover, memiliki fitur grafik yang memadai, dan terdapat fitur keamanan dan pengingat harian. Untuk kekurangannya itu, Money Lover masih terdapat aplikasi dalam aplikasi, pemakaian fitur terbatas, biaya tambahan untuk basic kategori, dan error sinkronisasi. Selanjutnya, perbaikan dan inovasi. Konteks praktik pelayanan nasabah. Yang pertama ada aksesibilitas. Memberikan aksesibilitas pengguna dengan dapat memanfaatkannya secara efektif dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Yang kedua ada komunikasi interaktif. Memberikan akses komunikasi interaktif dalam aplikasi atau fitur obrolan langsung layanan konsultasi. Nasabah dapat mengajukan pertanyaan, memberikan umpan balik, atau meminta bantuan. Dan tim pelayanan nasabah dapat memberikan respon yang cepat dan efektif. Dan yang terakhir ada keamanan dan privasi. Memberikan keamanan dan privasi dengan menambahkan kode OTP pada saat pertama kali login pada perangkat tersebut. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan menampilkan prototipe berupa inovasi yang sudah kami perbaiki dari aplikasi Money Lover. Nah, untuk awalnya itu kita ada memperbaiki di halaman pertama, yaitu di bagian jumlah. Tadinya itu Money Lover hanya memakai icon untuk US dollar, tapi karena kita di Indonesia, jadi kita perbaiki memakai rupiah. Lalu kita lanjut aja langsung ke slide berikutnya. Untuk di slide berikutnya itu kita ada di bagian login. Kalau misalkan kita emang udah punya akun, kita bisa langsung login. Tapi kalau misalkan emang kita belum punya, kita bisa daftar terlebih dahulu. Untuk caranya pun sudah mudah karena ini sudah bisa disambungkan ke Facebook. Nah, jadi untuk si Facebook ini sendiri kita bisa nanti auto login ke Facebook kita masing-masing. Nah, terus kita juga bisa langsung login via email. Nah, ini karena emailnya sudah langsung terdaftar, jadi nanti bisa langsung masuk. Lalu kita juga bisa login via Apple. Nah, selain itu kita juga bisa, kalau misalkan emang kita sudah ingat password dan kata
password dan emailnya kita bisa langsung masuk aja. Terus nanti kita dikasih verifikasi OTP itu melalui email. Nanti kita tinggal masukkan kodenya, lalu kita kirim. Lanjut, boleh Ilham. Dari sini ada fitur yang sudah ada dompet saya. Ini bisa menerangkan terkait mana pengeluaran dan mana pemasukan dengan sebuah warna. Ada warna merah itu mengadakan pengeluaran, sedangkan warna hijau mewarnakan bahwa itu adalah pemasukan. Selanjutnya masuk ke bagian jika ingin data terdeteksi pada halaman sebelumnya dan kalian harus masuki terlebih dahulu pada menu tambah transaksi ini. Ini salah satu inovasi yang ada dari fitur kami, yaitu layanan konsultasi. Di sini kita memberikan rekomendasi di mana yang terdekat maupun yang sering digunakan oleh pengguna dari Moneylover tersebut. Ini salah satu contohnya ada dari Dr. Ben, itu kita menanyakan apa mungkin mapan di usia muda, kemudian dia menjawab terima kasih telah menghubungi saya dan sekian. Yang selanjutnya masuk ke layanan akun. Di situ ada dompet saya, utang, piutang, alat, dan layanan pengaduan. Nah, ini dompet saya, ini fitur yang sebelumnya ada di bagian fitur dompet tadi. Sudah ada tunai, kartu kredit, tabungan, piutang, dan utang. Kemudian ada fitur utang, ini fitur yang sebelumnya belum ada, dan kita mengubah kata bahasa yang telah sebelumnya itu ada hutang, tapi kita menyamakan prinsip KBBI yang ada di Indonesia itu menjadi hutang. Di sini ada cicilan KPR. Kemudian di sini ada piutang, sama ini bentuk pemasukan, kayak warnanya melambangkan warna hijau. Nah, di sini sebelumnya apabila kita ingin menggunakan fitur alat ini, kita harus masuk terlebih dahulu ke aplikasi menghubungkan aplikasi sebelumnya, harus mendownload terlebih dahulu, tapi kita berusaha untuk menghubungkan, di mana yang pertama itu ada mata uang asing. Ini kita bisa melihat terkait pertukaran uang mata asing dari Indonesia rupiah ke US dollar dan lain-lainnya. Kemudian ada pencarian ATM terdekat. Kemudian lanjut lagi ke bagian pencarian bank. Nah, ini bisa dicari di sekitar kita. Nah, ini bakal muncul terkait bank terdekat. Oke. Kemudian akan selanjutnya ke bagian kalkulator tip. Ini bakal menghitung terkait perencanaan keuangan kita ke depannya. Kemudian ada perhitungan suku bunga apabila kita ingin meminjam pinjaman. Nah, di sini ada layanan pengaduan karena sebelumnya hanya terfokus di Gmail saja. Kali ini kita akan masukkan Gmail, WhatsApp, dan telepon. Ini ada menu transfer. Kita menghubungkan ke rekening bank dan banyak rekening bank lainnya. Oke, itu aja terkait inovasi fitur yang telah kita tambahkan. Mungkin bisa dikembalikan ke Tara Malakian.
Baik, berikutnya ada penjelasan tentang inovasi kita yang lebih jelas dan lebih detail. Nah, untuk yang berikutnya ini akan dijelaskan oleh Stefani. Silakan, Stefani. Untuk beberapa perubahan dari money lover yang sebelumnya dan sesudahnya, yang pertama kami ada dari verifikasi OTP. Sebelumnya itu verifikasi OTP itu belum ada, jadi tidak ada double secure di aplikasi money lover. Jadi kami membuat inovasi ini yaitu verifikasi OTP. Selanjutnya, ada pemisahan hutang dan piutang di aplikasi sebelumnya. Money lover itu antara hutang dan piutang itu menjadi satu. Sesudahnya kita ubah hutang dan piutang itu dipisah. Selanjutnya, selanjutnya ada inovasi konsultasi. Sebelumnya itu ada nama fiturnya itu anggaran, kami ubah menjadi inovasi yang tadi dijelaskan oleh Ilham itu adalah konsultasi. Selanjutnya itu sebelumnya aplikasi di Money Lover itu ada aplikasi dalam aplikasi, di mana kalau kita mau masuk misalkan ke fitur exchanger itu nanti kita dibawa ke Play Store, di mana kita harus nge-download ulang lagi aplikasi untuk membuka fitur exchanger ini. Sudahnya itu kita mengubah inovasi ini jadi di exchanger ini ada di dalam aplikasi Money Lover itu sendiri. Selanjutnya ada dompet saya. Ini kita nggak membuat perubahan yang terlalu banyak, cuman kita membuat rincian di tunai, kartu kredit, tabungan, piutang, utang, dan lain-lain. Terus selanjutnya itu ada layanan pengaduan. Ini layanan pengaduan yang tadi itu awalnya cuma ada Gmail. Nah, ini kita tambah jadi ada WhatsApp dan telepon. Selanjutnya kami membuat inovasi itu bekerja sama dengan Bank dan OVO. Itu sebelumnya itu nggak ada di aplikasi Money Lover. Sesudahnya itu kita buat. Jadi si Money Lover ini bisa kerja sama Bank dan OVO yang individu itu punya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga inovasi ini dapat dijadikan referensi bagi aplikasi Money Lover untuk perbaikan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kata, bahasa, dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.